Ya, pemirsa, Bank Indonesia memprediksikan transaksi digital Indonesia akan naik hingga 14 kali lipat, maksud kami menjadi 10,05 miliar transaksi pada tahun 2030 yang akan ditopang oleh generasi Y dan generasi Z. Namun demikian, Bank Indonesia mengingatkan pentingnya peningkatan infrastruktur keuangan digital. Bank Indonesia memprediksi transaksi digital Indonesia akan naik hingga 14 kali lipat. Dari 600 juta transaksi menjadi 10,05 miliar transaksi pada tahun 2030. Peningkatan ini utamanya didorong oleh transaksi daring yang banyak dilakukan generasi milenial atau generasi Y dan generasi Z. Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Rianti Zaldi mengatakan, pertumbuhan transaksi digital juga akan semakin didorong oleh generasi Alpha, seiring dengan prospek ekonomi Indonesia yang diyakini juga akan tumbuh makin tinggi. Namun untuk mengakomodir pertumbuhan tersebut, infrastruktur keuangan digital perlu ditingkatkan pula. Rian mengakui meski saat ini layanan transaksi pembayaran digital sudah semakin beragam, namun dirinya ragu infrastruktur yang ada saat ini dapat merespon peningkatan transaksi yang sangat masif. Karena itu Rian mendorong sinergi antara Bank Indonesia dengan pelaku usaha jasa keuangan dan layanan pembayaran. Pada saat yang sama, penciptaan inovasi secara front-end, seperti yang saat ini telah diterapkan pada layanan QRIS penting untuk dilakukan. Namun Rian juga mewanti-wanti agar inovasi tidak berkembang secara liar, karena justru bakal berdampak pada aliran uang yang sulit dikendalikan. Pada akhirnya kondisi ini bakal memunculkan fraud pada industri pembayaran digital. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini terkait dengan optimalisasi transaksi keuangan digital di Indonesia, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Hermawati Setiorini, Ketua Umum Aku Mandiri. Selamat pagi, Ibu Hermawati. Selamat pagi, Mas Pras. Ya, salam sehat, Bu. Sehat semuanya, semangat Baik. juga. Terima kasih juga atas waktunya, dan berikutnya kita akan sapa Bapak Heru Sutadi, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute. Selamat pagi, Pak Heru. Selamat pagi Mas Pras, apa kabar? Kabar baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Menarik kalau kita bicara mengenai transaksi digital. Kalau review dari Pak Heru terlebih dahulu lah, bagaimana sih perkembangan dari digitalisasi di Indonesia, kemudian pembayaran yang menggunakan teknologi digital sejauh ini seperti apa literasinya, bagaimana dengan penetrasinya juga ini, silakan. Ya, jadi memang menarik ya melihat perkembangan pemanfaatan digitalisasi di Indonesia di skala bidang. Oke. Termasuk juga sektor perbankan, sektor keuangan, termasuk juga pembayaran gitu ya. Cuma memang ada beberapa catatan. Kalau di satu sisi memang penggunaannya juga akan makin meningkat ya, termasuk inklusi keuangan kita, karena targetnya kan di 2024 ini inklusi keuangan kita mencapai 90% gitu ya. Ini artinya mayoritas penduduk Indonesia ini, kecuali yang mungkin usia balita segala macam mungkin nggak mendapatkan inklusi keuangan gitu, tapi setidaknya mayoritas penduduk Indonesia sudah mendapatkan inklusi atau mendapat kemudahan akses terhadap lembaga keuangan dan keuangan itu sendiri gitu ya. Hanya saja memang catatannya di tahun ini berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan, angka 90%-nya ini masih belum tercapai gitu. Kita baru pada angka 75,02%, sehingga memang kita masih punya waktu sekitar 4-5 bulan lagi gitu ya, 4 bulan lagi yang bisa kita manfaatkan secara optimal untuk mencapai angka 90%. Apalagi kan tahun ini kan juga merupakan tahun yang cukup penting ya, karena terjadi pergantian pimpinan nasional. Betul. Selain itu memang kita lihat juga dalam survei yang sama, persoalan yang di Indonesia itu kan literasinya juga masih kurang ternyata. Kita baru sampai pada angka 65,43%, sehingga juga literasi yang kurang ini juga tentu memberikan dampak ya, dampak kurang optimalnya pemanfaatan terkait dengan bagaimana keuangan digital di tanah air. Memang keuangan digital itu kan cukup beragam ya. Ada kita bicara teknologi finansial, ada pembayaran gitu ya. Yang masing-masing tumbuh secara signifikan tapi memiliki problematika masing-masing. Kalau bisa kita lihat sistem pembayaran misalnya berdasarkan QRIS gitu ya, ini kan juga masyarakat juga sangat aktif menggunakan QRIS gitu ya. Cuma memang bagaimana tadi kalau kita bicara dengan Bu Hermawati dengan UMKM, nah semua UMKM udah belum nih misalnya ditarik untuk bisa menggunakan QRIS, karena angka UMKM yang ditarik ke digital ini atau yang go digital itu kan baru sekitar 25 juta ya. Padahal kalau kita lihat kan angka-angka yang
UMKM kita ini kan cukup besar, sekitar 65 juta, sehingga PR-nya untuk bagaimana mendigitalkan UMKM, kemudian juga menarik mereka ke sistem pembayaran online segala macam yang lebih mudah, lebih juga lebih, ya kalau dulu kan kita harus bayar pakai uang receh apa ngembaliin gitu ya. Kalau sekarang kan juga dengan QRIS kan lebih mudah dan juga aksesnya juga mungkin lebih gampang gitu loh. Nah, ini yang harus kita dorong ini. Nah itu dia Pak Heru. Langsung saja kita tanyakan ini ke Ibu Hermawati. Bagaimana sih penetrasinya Bu Hermawati dari sisi transaksi digital, pembayaran digital begitu di sektor UMKM-nya sendiri? Apakah memang benar-benar sudah mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan berjalannya waktu? Bagaimana masifnya juga nih literasi dan edukasi yang diberikan oleh pemerintah? Ya, jadi senang juga ini ngobrolin tentang kesadaran UMKM dalam hal digitalisasi pembayaran ya, karena memang mau tidak mau di era sekarang itu kita memang transaksi yang paling mudah adalah seperti itu gitu. Hanya saja mungkin kalau dilihat dari mayoritas untuk UMKM yang omsetnya di bawah 300 juta itu mereka belum paham karena memang sosialisasinya yang tadi Pak Heru sampaikan memang kurang. Oke, masih kurang ya? Masih kurang. Jadi yang menggunakan tuh yang UMKM yang di atas 300 juta ke atas ya. Nah itu butuh benar-benar butuh disampaikan atau sosialisasi lah, edukasi, literasi. Nah itu harus disampaikan kepada UMKM karena jujur dengan menggunakan digitalisasi pembayaran itu akan permudah semuanya gitu karena kita nggak hanya masalah di UMKM-nya, transportasi aja kan kita sekarang hanya QRIS gitu udah langsung selesai. Kita malah nggak mikir kembaliannya receh-receh gitu kan lebih mudah kan biasanya driver kan suka nggak ada kembalian. Nah kalau gini kan malah pas kita juga bisa menambah mau tambah 10.000 Pak tolong tambahin 10.000 biasanya gitu. Termasuk kepada ke UMKM. Jadi saya berharap sih pemerintah juga harus bisa menjelaskan sebenarnya mereka dipungut berapa untuk jasa QRIS-nya. Karena yang terakhir itu kan untuk yang 100.000 mereka free kan, tapi di atas itu kan dipotong, ada biayanya. Nah itu UMKM nggak sadar gitu, tahu-tahu marah-marah. Akhirnya yang terjadi di lapangan banyak sekali yang QRIS-nya itu disembunyikan. Jadi mereka akan menarik tunai. Terus saya nggak pegang tunai baru dikeluarkan lagi. Nah itu yang terjadi di lapangan. Baik. Nah itu dia, Pak Heru, berarti apa yang Anda bisa cermati begitu? Bottleneck-nya di mana? Kalau memang tadi sosialisasi, edukasi kan sebenarnya juga sudah masif ya dari Kementerian UKM, Koperasi dan lain-lain begitu, pemerintah, Bank Indonesia semuanya begitu. Tapi ternyata masih ada nih yang belum kena begitu nampaknya Pak Heru, silakan. Ya menarik apa yang disampaikan Bu Hermawati ya. Jadi kalau kita lihat tadi persoalan bagaimana kita memberikan literasi, sosialisasi, edukasi kepada UMKM ya agar menggunakan metode pembayaran digital terkini gitu ya. Apakah pembayaran online, QRIS segala macam itu harus lebih terus didorong gitu loh. Nah di sisi lain juga memang, nah ini kenapa kalau misalnya ada yang kesadaran baru yang 300 juta ke atas gitu ya. Apakah mungkin juga perlu dibantu? Karena kalau kita lihat di beberapa wilayah, beberapa daerah juga pemerintah daerahnya juga ini ya sangat aktif ya membantu ya, memberikan modal handphone, mesin segala macam. Nah ini yang harus juga mungkin ditiru oleh pemerintah daerah lain termasuk juga pemerintah pusat. Karena kalau misalnya UMKM-nya berkembang, pajaknya juga kan meningkat. Kemudian juga kontribusi terhadap ekonomi masyarakat juga meningkat gitu ya. Itu kemudian catatan yang kedua. Catatan yang berikutnya tentu adalah bahwa ketika ramai orang menggunakan QRIS, nah ini kan artinya bahwa masyarakat Indonesia ini kan mendukung gitu. Nah, ketika masyarakat mendukungnya harus ada juga support dari pemerintah dalam apa? Dalam mungkin biaya yang dikenakannya itu ya semurah mungkin lah gitu ya agar ya semua ya menjadi hal yang biasa untuk menggunakan QRIS sampai nanti mungkin ketika pasarnya udah membesar yang menggunakan udah banyak gitu ya mungkin baru kemudian dicas sebagaimana mungkin nilai dari penggunaan QRIS tersebut. Kalau saya melihat bahwa
kalaupun misalnya digratiskan gitu ya, sebenarnya negara nggak rugi karena dari sisi lain pajaknya bertambah, ekonominya juga bergerak gitu. Baik, lantas bagaimana dengan infrastruktur digitalnya sendiri? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Pak Heru dan juga Bu Hermawati. Kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa, Market Review akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan pemirsa berikut ini kami sampaikan data terkait dengan provinsi dengan jumlah merchant terbanyak kita lihat, dan selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, ini tercatat Jawa Barat ya menempati posisi tertinggi dengan merchant QRIS terbanyak, ada 6,8 juta unit. Berikutnya DKI Jakarta 5,28 juta unit, Jawa Timur 3,6 juta unit, kemudian Jawa Tengah dan juga Banten. Ini dia beberapa provinsi dengan jumlah merchant QRIS ya yang terbanyak. Berikutnya, penerimaan pajak digital di semester 1 2024 ini menarik untuk dicermati. PPN perdagangan melalui sistem elektronik itu penerimaan pajaknya mencapai 20,8 triliun rupiah. Berikutnya ada fintech peer-to-peer lending 2,19 triliun rupiah, sistem informasi pengadaan pemerintah 2,09 triliun rupiah, dan pajak digital kriptonya 798,84 miliar rupiah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Heru Stadi, Direktur Eksekutif Indonesia City Institute, dan juga Ibu Hermawati Setiorini, Ketua Umum Aku Mandiri. Baik, Pak Heru tadi sempat tertunda. Kalau kita bicara mengenai infrastruktur, pemerataan, gadget, dan lain-lain, begitu yang juga sempat tadi disampaikan oleh Ibu Hermawati, menurut Anda bagaimana? Apakah sudah cukup merata? Mengingat sekarang kan siapa sih yang tidak punya handphone, gadget, begitu Pak Heru? Silakan. Iya, kalau kita lihat jumlah pengguna ponsel kita itu mencapai 353 juta gitu ya. Artinya tiap orang itu memiliki 2 atau 3 ponsel. Kemudian pengguna internet kita juga di atas 200 juta gitu. Sehingga memang cukup tinggi untuk dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, termasuk bagaimana kita membangun digitalisasi keuangan. Baik. Cuman memang ada daerah-daerah yang infrastruktur internet broadband-nya ini belum tersedia gitu ya. Ya sekitar 100 desa lah gitu, karena sebenarnya kan target pemerintah itu kan 2020 ya waktu itu ya untuk merdeka sinyal, tapi kan kemudian kan akhirnya terkendala apalagi tambah Covid gitu ya. Sehingga sekarang ini masih ada tersisa 100 desa yang belum mendapatkan internet broadband, itu pun di wilayah-wilayah yang mungkin ada risiko keamanan lah gitu. Jadi secara mayoritas kita sudah 99% mendapatkan layanan internet broadband, sehingga harusnya tidak masalah gitu. Nah kalau infrastrukturnya nggak masalah, nah bagaimana tadi misalnya bagaimana juga pemerintah mensupport untuk misalnya pengadaan alat, pengadaan ponselnya atau apa gitu ya. Karena kalau itu tidak didukung ya tentu juga banyak juga kalau misalnya terutama yang mikro ya. Ini kan juga ya bagaimana beli ponsel yang bagus gitu ya, tapi kemudian misalnya keuntungannya nggak besar kan gitu. Nah ini yang juga harus disupport. Ya, memang kalau kita lihat juga dari angka-angka ya, tarif yang di bawah 100.000 juga sebenarnya kan dari Bank Indonesia kan menggratiskan gitu. Tapi kalau misalnya yang di atas 100.000 itu kan ada persentase gitu kan. Sehingga ya memang sebenarnya masih cukup bisa diterima. Tapi kalau misalnya ada masukan dari teman-teman di UMKM untuk ini masih mahal, pemerintah tentu juga harus bisa menerima saran itu juga gitu, agar memang industri keuangan kita juga tumbuh dan berkembang lebih cepat gitu ya. Baik, nah lantas bagaimana Ibu Hermawati Anda melihat begitu infrastruktur sebenarnya sudah ya mulai terus dibangun ya dari Sabang sampai Merauke, daerah 3T bahkan juga terus dikuatkan lagi penetrasi layanan internet dan juga mungkin telepon seluler dan lain-lain begitu. Tapi dari sektor UMKM-nya sendiri bagaimana kalau memang kris ini bisa menjadi game changer untuk bisa meningkatkan kinerja pendapatan mereka, penjualan mereka, atau tadi lebih kepada permasalahan ada biaya yang dikenakan itu yang jadi mungkin perbincangan hangat lah belakang ini bagi pakai UMKM khususnya yang di bawah 300 juta per tahun tadi. Silakan. Jadi kalau menurut saya sih begini ya, kalau masalah penggunaan krisnya ini kan memang
keaktifan dari industri perbankan yang mungkin kurang ya kepada UMKM. Memang tidak bisa dibebankan hanya melulu pemerintah karena yang mengeksekusi ini kan industri perbankannya. Oke. Ya seperti yang tadi saya sampaikan, mereka punya handphone tapi mereka punya rekening perbankan juga, tapi mereka tidak langsung otomatis diajarin itu bagaimana punya mobil, bagaimana dia bisa mendaftarkan m-bankingnya, terus bagaimana dia bisa menggunakan QRIS-nya. Ya, nah itu yang sebenarnya kendala, karena sebenarnya bangsa kita ini bangsa yang paling mudah sebenarnya, apalagi orang kecil gitu. Kalau mereka dikasih informasi ya ada manfaatnya dan sebagainya, itu pasti mereka akan menggunakan. Tapi ya kendalanya di situ, pemerintah maupun industri perbankannya yang tidak berperan aktif kepada penggunaan ini gitu. Padahal ini justru akan memudahkan pelaku UMKM. Nah, masalah biaya memang kalau tidak salah itu di atas 100 itu kan 0,3. Sebenarnya itu kan untuk pemeliharaan aplikasi itu sendiri ya. Nah, itu ada kalau UMKM bicara lah, dia bikin aplikasi, kita memang harusnya dia yang membayar, bukan kita. Meskipun kecil 0,3%, tapi kan per kali ya, kali jutaan pengguna gitu loh, apa namanya mitranya gitu. Nah itu yang membuat mereka kadang juga berpikir karena mereka juga dipotong administrasi perbankan itu sendiri gitu loh. Itu yang ini kayaknya kecil, memang kalau ngomong kecil tapi kan 0,3 kali berapa juta gitu loh. Baik. Tapi Aku Mandiri mungkin sudah menjalin komunikasi kah dengan pihak perbankan begitu untuk bisa bagaimana tadi meningkatkan lagi literasi anggotanya, kemudian bagaimana proses penyuluhan. Nah kalau misalnya di sektor pertanian kan ada bagian penyuluhan, dan ini pun tetap ada pendampingan yang diberikan begitu kepada pelaku UMKM yang mikro misalnya. Nah itu Mas, saya sedihnya justru itu, kita ini ada kerjasama dengan perbankan plat merah maupun swasta. Juga yang plat merah itu nggak berperan aktif ya, tapi ada swasta, kita ada sosialisasi penggunaan QRIS itu sendiri. Tapi kan kalau kita nggak yang mengajak mereka jalan, mereka diem gitu loh Mas. Kitanya yang harus aktif ya. Kita yang harus aktif, padahal ini kan keuntungannya buat dia gitu loh. Nah itu, jadi memang itu yang terjadi di lapangan, kurang mereka kurang sayang sih menurut saya dengan nasabahnya atau pemerintah dengan masyarakatnya. Padahal ini kan dampaknya luar biasa. Taruhlah pemerintah akan tahu nih perputaran uang yang awalnya mereka tidak tahu karena pembayaran tunai, mereka jadi tahu. Jadi pemerintah sebenarnya akan diuntungkan. Tinggal ya ini kerjasamanya dengan industri perbankan bagaimana gitu. Nah, dan itu diberi benefit ya harusnya. Benefitnya apa gitu, itu yang harus dilakukan. Iya, itu dia. Berarti pola kerjasama, komunikasi seperti apa nih Pak Heru yang mungkin perlu dilakukan oleh pemerintah, khususnya kalau tadi Ibu Hemawati menyoroti dari sisi perbankan yang memberikan pendampingan kepada nasabah, dalam artian berarti pelaku UMKM begitu, untuk bisa mengoptimalisasi penggunaan QRIS ataupun pembayaran digital lainnya begitu. Ya intinya kalau kita melihat nih perlu kolaborasi ya. Jadi ini nggak bisa juga kemudian nanti teman-teman UMKM harus bergerak sendiri gitu ya. Sementara perbankannya diem aja gitu kan. Jadi memang ini perlu kolaborasi dari Bank Indonesianya, dari pemerintah, dari perbankannya. Termasuk juga kita juga mendorong juga UMKM-nya untuk menggunakan layanan digital ke depan gitu ya. Karena kalau digitalisasi ini tidak kita percepat, tidak kita manfaatkan secara maksimal, ya kita akan ketinggalan, karena memang ini sudah merupakan kemajuan zaman gitu. Tapi memang sekali lagi perlu tadi edukasi, literasi juga dengan baik dan juga secara merata ya, mungkin ke seluruh Indonesia. Apalagi jumlah UMKM kita kan juga besar gitu ya. Barusan saya juga coba hitung-hitung, misalnya tadi kalau misalnya terkait dengan biaya, kalau kita transaksinya 100 juta gitu ya, itu sekitar 0,3% itu sekitar 300.000 gitu ya. Tapi kalau misalnya ini masih dianggap tinggi ya, perlu juga nih duduk bersama nih, tadi ada Bank Indonesianya, perbankan, UMKM untuk mencari angka yang pas itu seperti apa sih gitu ya, agar ya semua ini bisa ya happy lah gitu. Karena betapapun juga dengan kita mengubah dari yang cash ke cashless ini juga sebenarnya pemerintah diuntungkan. Karena apa? Karena ternyata untuk mencetak uang itu perlu uang gitu. Kita menghabiskan banyak juga
untuk mencetak uang, dan ini kan bisa Betul. kita transfer gitu ya, Ya, untuk ya. bagaimana kita mendorong cashless ini lebih bisa dipakai oleh seluruh masyarakat Indonesia gitu. Baik, perlu ada mungkin menggandeng kolaborasi seperti Anda katakan, entah itu bank sentral ke pihak perbankan, kemudian pemerintah pusat ke daerah, sehingga benar-benar ini kebijakannya nasional, menyeluruh begitu, dari Sabang sampai Merauke, Pak Heru. Iya betul, nggak bisa satu kerja sendiri dan kemudian saya udah bikin case gitu ya, masyarakat sedang menggunakannya, nggak bisa juga. Karena ya mungkin ada masyarakat yang mungkin juga mereka mau gitu ya, tapi bagaimana misal UMKM, wah saya nggak ngerti nih, atau wah saya takut nanti duit saya malah hilang gitu, atau transaksi saya mungkin akan bermasalah gitu kan, sehingga Oke. literasinya, edukasinya juga perlu digencarkan sama-sama, mungkin juga dengan teman-teman Bu Hermawati ini dan kawan-kawan juga harus sama-sama diajak untuk bagaimana pembayaran yang cashless ini juga lebih banyak dimanfaatkan, karena ini merupakan hal yang bermanfaat bagi kita semua nantinya. Baik, Bu Hermawati, lantas sebenarnya dari teman-teman pelaku UMKM sendiri eager begitu untuk mereka mempelajari, beradaptasi dengan teknologi digital sendiri sebenarnya kan cukup tinggi begitu ya Bu. Tinggal mungkin nanti diarahkan, didampingi saja kah? Seperti itu kah kondisinya? Iya, sebenarnya kan mau tidak mau ya di era sekarang kita memang akan menjalankan transaksi digital gitu. Mau nggak mau, kalau nggak kita ketinggalan seperti yang Pak Heru sampaikan. Baik. Hanya saja jangan sampai karena pengetahuan yang kurang, mereka justru diam-diam ya seperti tadi, carriage-nya disimpan. Dia akan menggunakan debit saja gitu loh. Dia maunya debit atau transaksi tunai. Karena sebenarnya dengan carriage ini kan mereka tetap biaya administrasi perbankannya kena, terus carriage-nya juga dipotong 0,3. Saya waktu ini muncul, saya pernah dimintain pendapat ya. Dan saya sampaikan harusnya ini adalah kewajiban industri perbankan juga. Jadi misalnya dibagi, misalnya jangan 0,3 lah, 0,1. Nah itu udah pernah saya sampaikan, tapi kan tetap didok 0,3%. Jadi ya itu UMKM hanya pasrah saja. Mereka harus cari solusi mana yang terbaik buat dia itu. Baik, itu dia. Berarti memang tantangan masih cukup ada begitu, dan yang perlu segera dituntaskan tadi yang cukup fundamental, bagaimana kolaborasi, mengajak peran serta begitu pelaku UMKM seperti yang sudah disampaikan Ibu Hermawati dalam melaksanakan dan mensukseskan, karena Bank Indonesia tadi juga yakin ada transaksi digital Indonesia naiknya 14 kali lipat nih menjadi 10,05 miliar transaksi di tahun 2030 mendatang. Jadi kan memang perlu dibangun juga kondisi fundamental, bagaimana kesiapan dari pelaku usaha khususnya UMKM kita untuk bisa go digital tadi begitu, dan tinggal seperti yang Pak Heru katakan, kerjasama lagi-lagi kolaborasi ini harus dituntaskan pusat daerah, kemudian dari mungkin yang bicara mengenai industri keuangannya dari bank sentral sampai dengan perbankan hingga ke pelosok daerah. Baik Pak Heru tadi, terima kasih banyak atas informasi yang sudah Anda sampaikan. Bu Hermawati juga terima kasih atas insight yang Anda sampaikan terkait dengan digitalisasi di sektor UMKM Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Heru, Bu Hermawati, terima kasih. Terima kasih, salam sehat. Baik pemirsa, ketahui kinerja perusahaan tercatat langsung dari manajemen internal emiten dan ikutilah Public Expose Live 2024 yang kali ini kembali digelar oleh IDX Channel. Acara ini dapat diikuti secara langsung oleh investor dari seluruh Indonesia, dan melalui kegiatan ini Anda dapat mengetahui kinerja dan rencana perusahaan tercatat serta dapat berinteraksi dengan manajemen emiten untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam menentukan keputusan investasi Anda. Scan QR Code yang tertera di layar televisi Anda dan pilih emiten yang paparan kinerjanya ingin Anda saksikan. Catat tanggalnya 26 hingga 30 Agustus 2024. Public Expose Live 2024 hanya di IDX Channel. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Baik pemirsa, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.